Pernah nggak sih, kalian lagi ngobrol sama orang tua, terus ujung-ujungnya mereka bilang, "Ah, kamu tuh masih kecil, kamu tuh nggak ngerti apa-apa." Atau dengan lebih halus, "Dulu, pas zaman bapak lebih susah daripada kamu." Nah, itu dia, penyakit klasik lintas generasi. Generasi tua sering merasa lebih pintar, lebih bijak, lebih benar daripada generasi baru. Kenapa bisa begitu? Apa memang pengalaman bikin mereka otomatis benar? Atau ini cuma masalah ego aja? Yuk kita bahas bareng di segmen Buat Edukasi. Fenomena ini tuh ada di mana-mana, di rumah, di kantor, bahkan di media sosial. Orang tua bilang, anak zaman sekarang manja banget, dikit-dikit capek, dikit-dikit burn out. Dulu, zaman saya, kerja di lapangan panas-panas aja kuat, nggak banyak ngeluh. Ada sebuah istilah psikologi buat fenomena ini. Namanya generational superiority bias. Ini semacam bias di mana orang yang lebih tua merasa lebih berpengalaman karena usia mereka. Padahal, dunia berubah dengan cepat. Apa yang berhasil di zaman dahulu belum tentu relevan sekarang. Dan lucunya, pola pikir ini bukan cuma terjadi di zaman modern. Kalau kita lihat ke belakang, fenomena ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Coba kita ke Yunani kuno, sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Ada filsuf besar bernama Socrates. Dia pernah mengeluh soal generasi muda di zamannya. Socrates bilang, anak-anak sekarang suka melawan orang tua, tidak menghormati guru, dan malas belajar. Bahkan di tablet kuno dari Mesopotamia, sekitar 3000 tahun yang lalu, sudah ada tulisan yang isinya kurang lebih sama. Anak muda zaman sekarang tidak bisa diatur. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Ternyata, keluhan generasi tua terhadap generasi muda itu sudah jadi pola sejarah. Lah kok bisa? Penjelasannya sederhana. Generasi tua merasa cara hidup mereka sudah teruji. Mereka sudah pernah jatuh bangun dan berhasil survive. Jadi, mereka berpikir, cara mereka yang paling benar. Padahal, yang mereka hadapi dulu dan yang kita hadapi sekarang itu beda banget. Zaman dulu, masalah utamanya misal kelaparan, bertahan hidup di alam, dan kerja keras di lapangan atau perang. Di zaman sekarang, tantangannya lebih ke tekanan mental, persaingan global, dan perubahan teknologi yang super cepat. Bentuk capeknya beda, tapi stresnya sama. Coba deh kalian tulis di kolom komentar. Pernah nggak kalian dibilang manja atau nggak tahan banting sama orang tua, cuma gara-gara milih kerja di depan komputer, bukan di lapangan? Ada berbagai faktor yang menyebabkan fenomena ini. Yang pertama, pengalaman jangka panjang. Ya, ini jelas. Mereka sudah lebih lama hidup, lebih banyak lihat pahit manis kehidupan. Kadang, pengalaman itu bikin mereka punya cara pandang yang lebih keras. Yang kedua, rasa memiliki. Mereka merasa dunia ini punya mereka. Waktu mereka muda, mereka yang bangun negara ini. Jadi, ketika generasi muda datang dengan cara yang berbeda, mereka merasa terancam. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang perkembangan teknologi. Banyak orang tua yang nggak ngerti gimana kerja dunia sekarang. Yang keempat, takut kehilangan relevansi. Nah, ini yang kadang nggak mereka sadari. Takut nggak lagi dianggap penting dalam kehidupan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah generasi tua selalu salah? Nggak semua yang mereka bilang itu keliru kok. Justru banyak hal berharga yang mereka alami dulu, yang bisa jadi pelajaran buat kita. Misalnya, mereka punya disiplin yang luar biasa. Bayangin, dulu mereka jalan kaki puluhan kilometer ke sekolah, kerja keras dari subuh sampai malam demi nyekolahin anaknya, nabung bertahun-tahun buat beli rumah. Mereka juga punya kesabaran. Di zaman mereka, semua serba lama, serba antri, dan serba manual. Dan satu hal yang patut kita contoh, mereka gak gampang nyerah. Buat mereka, gagal itu bukan alasan buat berhenti. Gagal itu bagian dari proses, dan itu benar banget. Tapi, masalahnya sering ada di cara penyampaian mereka. Isi pesannya sih bagus, cuma bungkusnya aja yang kadang bikin kita ilfil. Misalnya, mereka ngomong pakai nada tinggi, ngegas, atau ngebanding-bandingin. Seperti, zaman saya dulu, gak ada tuh yang ngeluh gini. Kamu aja yang manja. Itu kata mereka. Atau pakai kalimat yang merendahkan.
Ah, kerja di depan komputer doang capek. Dulu, waktu kakek muda, harus nyangkul sawah panas-panasan. Nah, yang bikin kita kesel bukan pesannya, tapi cara penyampaiannya. Padahal, kalau disampaikan dengan sabar dan enak, kita juga lebih gampang terima. Sebaliknya, kita juga mesti ingat, mereka itu lahir dan besar di zaman yang serba keras. Kadang, mereka nggak pernah diajarin cara komunikasi yang lembut dan positif. Buat mereka, cara keras itu biasa aja, karena dulu mereka juga dididik begitu. Jadi, kadang bukan karena mereka jahat atau benci sama kita, tapi karena cuma itu cara yang mereka tahu. Jadi, kalau ditanya, apakah generasi tua selalu salah? Jawabannya, nggak juga. Ada banyak nilai baik yang bisa kita pelajari dari mereka. Cuma, kita juga punya hak untuk menyaring mana yang lebih relevan buat zaman sekarang dan mana yang udah nggak cocok lagi. Yang kadang mereka lupa, dunia udah berubah. Cara bertahan hidup di dunia sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau kita sekarang nggak ngikutin zaman, malah bisa ketinggalan. Contoh aja, dulu kalau mau sukses harus jadi PNS. Sekarang jadi konten kreator, gamer profesional, investor kripto pun bisa sukses. Oke, sekarang kita udah ngerti penyebabnya. Lalu, solusinya gimana biar nggak tiap hari debat kusir? Untuk generasi muda, dengarkan dulu, jangan langsung ngegas. Tanya pelan-pelan, kenapa mereka mikir begitu? Kasih contoh konkret supaya mereka paham dunia sekarang, dan jangan lupa hargai pengalaman mereka. Dan untuk generasi tua, jangan cepat ngejudge. Sadar kalau dunia sekarang itu berbeda. Jadi intinya, gak ada yang lebih pintar secara mutlak. Yang tua punya pengalaman, yang muda punya cara baru. Kalau dua-duanya mau saling dengar dan belajar, dunia bakal jauh lebih enak dijalanin. Kalau kalian sendiri, lebih sering ribut sama orang tua, atau udah nemu cara damai dengan mereka? Tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, like dan subscribe. Sampai ketemu lagi bareng Kronika. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you